Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat rak pot bunga untuk hiasan ruang tamu dari perpaduan besi dan juga kayu. Ayo bikin sendiri. Oke sobat, pada project kali ini saya menggunakan bahan perpaduan antara kayu dan juga besi. Dan untuk kayu-kayunya ini sudah saya olah sebelumnya. Pertama, papan ini kita jointer dulu bagian permukaannya di mesin jointer. Kemudian setelah itu baru kita masukin ke mesin planer. Menggunakan planer duduk saya supaya lebih mudah tadi. Dan setelah dua-dua permukaan ini rata, baru saya lakukan proses ke jointer lagi untuk meratakan salah satu sudut bagian edgingnya ini sehingga dia menjadi sudut siku 90 derajat. Setelah itu baru saya punya referensi untuk memasukkan mesin ini ke table saw. Nah, pada table saw ini saya ukur dengan lebar 13 cm, lalu saya rip cut sehingga nanti kalau sudah kita sambung papan ini menjadi total lebarnya itu 26 cm untuk rak-raknya. Desainnya seperti apa? Ini akan saya tunjukin dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya desainnya. Saya akan membuat 3 buah rak bunga yang nanti akan ada kombinasi antara besi holo dan juga ada bagian kayunya. Antara besi dan kayu ini nanti tidak akan kita sekrup tetapi akan kita lem saja. Nah, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang masih bingung kalau misalkan kita punya project antara kayu dan besi itu dan tidak bisa kita sekrup atau paku, pakai lem apa gitu kan. Ini saya menggunakan lem Presto PU karena lem ini bisa untuk kayu dan besi. Lem PU itu adalah lem polyurethane. Jadi dia ini bisa tahan air untuk eksterior juga, dan yang bagus itu dia bisa untuk kayu dan juga besi. Oke, langsung aja kita ke proses selanjutnya. Oke, hey halo Sobat ABS, balik lagi di Ayu Bikin Sendiri. Sembari menunggu proses pengeliman pada balok-balok kayu tadi itu kering, kita proses dulu untuk bagian besinya. Di sini saya menggunakan besi holo 4x4 yang mana realnya adalah 3,5 x 3,5. Lalu saya potong sepanjang 29,5 cm. Dan saya potong lagi 3,5 cm ke arah dalam, tapi tidak sampai tembus. Yang mana nanti fungsinya ini adalah untuk menutup lubang-lubang besi ini ya. Jadi tidak menggunakan perpaduan kayak potongan 45 derajat, itu nggak perlu. Selanjutnya ini kita potong untuk sampai putus menggunakan mesin gerinda tangan secara manual. Nanti teman-teman akan lebih paham setelah melihat scene-scene selanjutnya apa yang sedang saya kerjakan pada video ini. Lalu saya potong juga untuk bagian kakinya yang tinggi. Saya punya 3 buah rak nantinya, yang mana masing-masing ini akan mempunyai sudut yang berbeda-beda. Jadi setiap rak akan saya potong dengan sudut yang berbeda. Ini adalah hasil dari besi-besi yang sudah kita potong sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan desain yang sudah kita buat juga. Nah, ini adalah ilustrasi cara assemblinya atau masangnya. Dan semoga di sini teman-teman jadi paham ya apa yang saya kerjakan tadi pada mesin gerinda. Besi yang nongol ke depan itu adalah untuk penutup. Selanjutnya tinggal kita palu ke atas seperti ini, jadi besi lubangnya bisa tertutup. Selanjutnya kita perkuat dengan las. Untuk pengelasannya saya tinggal titik-titik aja bagian-bagian ini, nanti baru kita dempul untuk sisa-sisanya. Jadi nggak perlu dilas muter yang kayak konstruksi kuat gitu, karena ini hanya sebuah rak. Untuk mesinnya sendiri saya menggunakan las MIG jenisnya dan menggunakan gas ya, jadi hasilnya lebih maksimal dan lebih mudah untuk dipakainya.
Nah, ini adalah hasil-hasil yang sudah kita lakukan pengelasan, bentuknya seperti huruf Z tetapi memanjang seperti itu. Selanjutnya kita gerinda bagian bekas lasnya dan saya lakukan proses pendembulan untuk bagian-bagian yang masih kurang sempurna atau yang masih ada lubang-lubangnya. Lakukan pendembulan ini pada kesemua bagian yang kurang sempurna itu, kesambungan-sambungannya, dan kita tunggu sampai dia nanti benar-benar kering, baru kita proses lagi besinya ini. Sembari menunggu proses pendembulan tadi itu kering pada besinya, lalu saya lepasin dulu klem-klemnya yang pada kayu ini karena proses pengelemannya sudah kering dan kayu yang saya pakai memang tebal. Saya nanti butuh kurang lebih 6 balok ya, 6 buah papan. Jadi saya potongin dulu ini. Masing-masing nanti akan mempunyai panjang ke samping itu 28 cm, sedangkan lebarnya itu 26 cm sesuai dengan besi tadi yang saya sudah potong sebelumnya. Di sini saya motongnya menggunakan miter saw sliding yang dari Stanley yang sudah pernah saya review sebelumnya. Kalian juga bisa cek reviewnya di video-video saya sebelumnya ya. Atau linknya ada di pojok kanan atas. Untuk kayu ini akan saya kasih hiasan profil, bentuknya itu bevel atau 45 derajat. Mata yang kita pakai mata bevel ya. Untuk kedalamannya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan, jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu tipis karena nanti nggak akan kelihatan. Dan kita nanti akan rapikan lagi menggunakan mesin amplas agar lebih maksimal hasilnya. Pada proses pengamplasan ini saya menggunakan grit 60 dan diimbangi lagi ditambahin dengan grit 240 menggunakan mesin orbital sander. Selanjutnya untuk finishing saya menggunakan water base dari Milan Aquastain yang saya kuasin aja ke seluruh permukaan atas bawah dan samping depan kecuali samping kiri kanan karena nanti akan bersentuhan dengan besi yang akan saya kasih lem, jadi tidak saya finishing bagian itu agar nanti proses pengelemannya pun bisa berjalan atau bekerja dengan maksimal. Nah, sembari menunggu proses finishing yang pada kayu tadi itu kering, saya proses lagi untuk bagian besinya. Di sini saya melakukan proses penempelan selotip untuk bagian-bagian sudut atau ujung yang nantinya akan bersentuhan dengan lem. Jadi saya tidak mau proses pengelemannya nanti ada pada bagian cat, tetapi harus pada bagian besinya. Untuk finishing pada besinya, di sini saya menggunakan cat primer, kemudian nanti baru kita lakukan proses pengecatan pada bagian besi ini menggunakan cat warna hitam doff. Jadi sesuai dengan desain dan referensi yang saya dapetin, ini menggunakan warna hitam. Setelah semuanya kering, kini kita masuk ke proses assembly. Pertama, saya lepas dulu nih semua bagian-bagian selotip yang sudah tadi kita tempel sebelumnya, dan baru kita berikan lem. Untuk pengeleman sendiri, khusus untuk kayu dan besi ini, saya menggunakan lem PU dari lem Presto. Ini adalah lem polyurethane, bisa untuk kayu dan juga besi. Yang pasti lem Presto ini sudah bebas formalin, tahan air, bisa untuk eksterior maupun interior, dan juga cepat kering, mengembang dan mengisi celah, dan mempunyai standar D4 dari Jerman. Yang saya pakai ini adalah isi bersihnya 650 gram. Cara pakainya tuh sebenarnya gampang. Ini juga bisa untuk kayu yang masih basah. Kalau kayunya itu sudah kering, kita berikan basah-basah air gitu pada bagian kayu yang akan kita tempel. Kemudian pastikan kadar kelembapan kayu itu di atas 12% dan bersihkan permukaan kayu dari debu, minyak maupun kotoran lainnya. Lalu oleskan lem pada salah satu permukaan kayu atau besi, kemudian gabungkan permukaan kayu yang telah dioles dengan lem tadi dan dikasih klem atau dipres gitu. Setelah itu baru kita tunggu sampai dia kering. Jangan lupa dibersihkan ya sisa-sisa atau squeeze dari lem ini yang mengembang, yang keluar sebelum nanti sudah kering.
Pada saat masih basah kita bersihkan sehingga nanti sudah kering tidak terlalu repot. Oh ya, kalau kalian mau tahu atau informasi lebih lanjut tentang lem ini, kamu bisa cek di www.polysemi.co.id atau di Tokopedia langsung ke Lem Presto Online. Facebooknya Lem Presto ID dan juga di Instagramnya @lempresto. Kalian bisa kepoin di sana. Keesokan harinya saya mulai melepasi semua bagian klem-klem yang sudah saya berikan semalam dan hasilnya cukup kuat. Nanti akan kita tes juga seberapa kuat sehingga teman-teman tidak ragu kalau mau pakai lem ini. Karena saya juga ragu dulu itu pakai lem apa ya kalau untuk besi dan kayu. Ternyata ada, pakai lem Presto Bio. Ini saya tes menggunakan beban saya naikin seperti tangga seperti ini. Dan ternyata hasilnya kuat, cukup oke dan mumpuni kalau misalkan kita mau andalkan ini untuk pengeleman kayu dan besi. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita bisa taruh di ruang tamu menggunakan pot-potan atau pot bunga beneran yang hidup. Dikasih juga dengan figura atau dikasih hiasan-hiasan lainnya, boleh. Sangat bagus dan proyek ini perpaduan antara kayu dan besi. Kita bisa belajar mengelas, kita bisa belajar perkayuannya juga. Dan bisa kita pakai untuk coffee table misalnya, untuk kursi dan juga untuk mejanya. Bisa multifungsi. Oke Sobat ABS, semoga setelah menonton video ini kalian bisa tahu dan tidak bingung lagi lem apa yang cocok untuk perpaduan besi dan juga kayu, yaitu kita bisa menggunakan lem Presto PU atau polyurethane. Kalian bisa cek di Instagram @lempresto untuk informasi lebih lanjut atau saya tulis linknya di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih banget untuk kamu yang sudah nonton video ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Kamu bisa juga cek video-video saya sebelumnya karena banyak juga video tentang project antara kayu dan juga besi seperti ini. Dan hey, jika kamu baru tahu channel ini, silahkan di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu dapat notifikasi kalau saya upload video-video baru. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!